Warga sipil yang mana yang dapat memiliki pistol ini, warga sipil yang mana dapat memiliki pistol ini, yang fungsinya jika akan melihat sasaran bidikan pada malam hari. Salah satu contoh untuk flashlight model ini tentu sangat cocok bagi pemegang pistol ini untuk jadi tambahan aksesoris atau mengupgrade pistol menjadi lengkap dengan adanya flashlight model ini yang berfungsi Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan memperkenalkan jenis pistol yang baru dibuat. Pistol ini bernama Springfield Armory Hellcat, di mana pistol ini mempunyai berbagai macam kaliber, termasuk kaliber bela diri yaitu kaliber 7,6532. Umumnya pistol ini memang berkaliber 9 mili. Springfield Armory Hellcat merupakan senjata semi otomatis yang mempunyai kaliber 7,65 ataupun 32 dan pada umumnya berkaliber 9 mili. Pistol ini diproduksi negara Kroasia, AS Produk, sebagai pistol yang dibangun pada bulan September tahun 2019. Dan pistol Springfield Armory Hellcat ini dinobatkan sebagai Handgun of the Year tahun 2020, masuk dalam majalah American Rifleman. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa kelebihan dari pistol ini. Yang pertama adalah pada pistol Springfield Armory Hellcat ini, pada bagian belakang penjerah di atas slide ini dapat dipasang red dot sight dengan model red dot sight pada umumnya seperti model Holosun atau model-model lainnya. Kemudian yang kedua, pada Springfield Armory Hellcat ini, bagian bawah pada moncong pistol ini memiliki Picatinny rail yang tentunya dapat dipasang flashlight sehingga pistol ini semakin terlihat taktikal karena di Picatinny railnya dapat dipasang flashlight sebagai penerangan yang fungsinya adalah jika kita akan melakukan tembakan pada malam hari. Fungsi dari flashlight ini dapat menjadi penerangan bagi penembak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Springfield Armory Hellcat ini pada bagian depan moncong senjata di bagian bawahnya memiliki lubang kecil yang berfungsi sebagai ketika kita akan melakukan tembakan tempel sehingga tidak ada gangguan. Bila mana kita tembakan dengan tempel, maka trigger dapat berfungsi dengan baik dan kita akan bisa menembakkan pada target sasaran yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, pada Springfield Armory Hellcat ini memiliki safety trigger, yaitu memiliki 2 kali tembakan. Pada pistol ini, pada tarikan pertama merupakan tembakan awal, kemudian tarikan 2 sebagai tarikan tembakan. Sehingga ketika melakukan tarikan tembakan, tarikan pertama maupun tarikan kedua akan memudahkan bagi penembak untuk bisa menembak dengan presisi dan lebih tepat pada sasarannya. Yang kelima, pada pistol Springfield Armory Hellcat ini tentunya sama hal
halnya pada senjata pistol buatan Austria, Glock 43, Glock 42, ataupun pistol-pistol lainnya, selain mempunyai kaliber 9 mili, 9 kali 19 mili parabellum, tapi juga dia memiliki kaliber yang diperuntukkan bela diri, yaitu kaliber 7,65 atau 32. Selanjutnya kita akan mereview senjata ini, kita detilkan pistol ini, kita lihat di video ini. Baik, kita detil pistol ini. Pertama-tama kita buka magasennya. Pada magasen ini dapat isi 10 butir. Kita tegangkan terlebih dahulu untuk memastikan pistol dalam keadaan kosong. Dan sini ada magasen yang dapat diisikan 13 butir peluru. Kita coba masukkan. Terlihat lebih elegan dan lebih panjang, dan tentunya dalam segi pemegangan akan terlihat lebih nyaman. Berbeda dibandingkan dengan model magasen ini, karena jumlah peluru yang sedikit dan magasen pendek, tentu dalam segi pemegangan terlihat tidak nyaman. Tentunya kenyamanan tergantung pada jenis genggaman tangan seseorang. Pada besar kecilnya semua jenis pemegangan, panjang atau pendeknya magasen juga ikut mempengaruhi dalam pemegangan grip pistol ini. Di samping ukuran pistol berukuran kecil juga ringan, tentu penembak harus dapat menjaga keseimbangan dalam memegang grip pada pistol ini. Dan permukaan grip pegangan pistol memiliki permukaan kasar berbintik hitam, tentu juga mempengaruhi agar pemegang pistol tidak licin dan tidak mudah jatuh saat kita genggam dalam jangka waktu yang lama. Pada bagian belakang penjara di atas slide ini dapat dipasang bantuan bidikan red dot sight untuk membantu memudahkan bidikan. Dan memiliki penjara depan tetap dan satu titik putih yang dapat terlihat jika melakukan bidikan sempurna dengan mensejajarkan secara presisi, atau sebagai titik putih depan sebagai titik tengah sejajar dengan penjara belakang, artinya mampu mengawinkan penjara depan dan belakang. Pada bagian bawah depan moncong pistol ini terdapat Picatinny rail yang dapat dipasang flashlight. Pemasangannya dapat dilakukan pada bagian rail ini yang fungsinya jika akan melihat sasaran bidikan pada malam hari. Salah satu contoh untuk flashlight model ini tentu sangat cocok bagi pemegang pistol ini untuk jadi tambahan aksesoris atau mengupgrade pistol menjadi lengkap dengan adanya flashlight model ini yang berfungsi sebagai penerangan di saat melakukan penembakan malam hari. Pada bagian depan, terutama lubang kecil pistol ini mempunyai fungsi saat melakukan tembakan tempel dengan maksud ketika melakukan tembakan tempel, pistol ini dapat berfungsi dengan baik. Kita lihat seperti ini. Untuk safety tembakan, pistol ini memiliki dua jenis tarikan tembakan yang berfungsi membantu bagi penembak untuk memperhalus tarikan trigger agar lebih halus sehingga tembakan menjadi sasaran presisi. Kita lihat seperti ini. Kita coba tegangkan kembali, maka tembakan kedua akan terlihat halus karena adanya tarikan tembakan pertama. Pada bagian ini merupakan keluar masuknya peluru. Untuk bidikan pada bagian depan, bagian belakang penjara, kita dapat memasang model red dot sight dengan model holosan berfungsi sebagai bidikan tembakan presisi, tentu sangat membantu dan pistol semakin kelihatan taktikalnya. Kita lepaskan magasennya, kita tegangkan untuk memastikan pistol ini kosong. Slide kita dorong ke belakang, kita kunci, dan pada fitur ini kita dorong ke atas dengan arah vertikal. Dan selanjutnya kita tegangkan kembali, dan slide pistol ini kita dorong ke depan. Dan selanjutnya spring recoilnya kita cabut dan kita letakkan. Dan selanjutnya barrelnya kita cabut. Dan ingat, bagian dalam slide ini harus rajin kita bersihkan untuk menjaga keawetan dan usia slide ini. Dan bagian dalam dari frame pistol ini tentu juga menjadi sasaran bagi pemilik pistol untuk senantiasa membersihkan bagian dalam slide dan frame utamanya karena biasanya setiap habis menembak terdapat sisa-sisa mesiu tembakan. Selanjutnya kita pasang kembali pistol ini. Oh iya, jangan lupa senantiasa membersihkan bagian rel pistol ini yang berfungsi memudahkan saat penegangan pistol, terutama pada sisi samping pistol ini. Selanjutnya kita masukkan barrel pistol ini dan spring recoilnya. Dan slide ini kita masukkan pada rel frame-nya. Kita dorong ke belakang dan kunci slide. Dan pada fitur ini kita dorong ke bawah. Jika sudah, kita tegangkan. Jika sudah, kita tegangkan kembali, masukkan magasen dan fungsi pistol bisa berfungsi kembali seperti semula. Oke guys,
Itu tadi kita sudah mereview pistol ini, kita sudah detailkan pistol ini, dan kita sudah menjelaskan beberapa bagian kelebihan dari pistol ini. Tentunya pistol ini pistol yang sangat menjadi recommended terutama bagi shooter-shooter kita, pencinta olahraga ataupun yang menyukai sebagai bagian koleksi bela diri. Maka pistol ini, Springfield Armory Hellcat ini bisa jadi rekomendasi buat rekan-rekan ingin bisa memiliki pistol ini. Tentunya untuk mendapatkannya harus melalui importir. Importir tersebut harus mendapat rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya dia mempunyai badan usaha yang memang menjual beli senjata api. Dan memang pistol ini juga warga sipil yang mana yang dapat memiliki pistol ini, tentu ada persyaratan-persyaratan warga sipil yang dapat memiliki Springfield Armory Hellcat ini adalah selain TNI Polri, pensiunan TNI Polri, pegawai negeri golongan 4, BUMN, kemudian pengusaha dengan siupnya, kemudian juga dengan profesi hakim, pengacara, dokter untuk dapat memiliki pistol ini. Selain itu, dia juga memenuhi persyaratan lulus psikologi, lulus wawancara, lulus kesehatan jiwa, kesehatan fisik, ya. Artinya dia mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Ya, bayangkan kalau dia menembak tidak memiliki anggota tangan, itu juga berbahaya. Dan tentunya mempunyai kemahiran menembak, lulus minimal kelas 3. Itu saja, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan Esa Hemha.